Fani dan teman saya Cecilia. Hari ini kita akan memulai dengan Sekolah Minggu Online Paroki Santo Vincentius Apollo Batu Licin. Jadi hari ini kita akan mengadakan sekolah minggu online. Kalian tetap stay di rumah ya. Oke. Selanjutnya kita akan bernyanyi dan menari bersama-sama didampingi oleh Kakak Monik, Kakak Grace, dan Kakak Hilda. Halo adik-adik, mari kita menyanyi dan menari lagu Apa Kabar bersama-sama. Yuk menari dan menyanyi. Yes, keren. Apa kabar? Kita bergembira. Tepuk tangan, kedipkan matamu. Senyum ke kiri, senyum ke kanan. Berkeliling mencari yang lain. Apa kabar? Kita bergembira. Tepuk tangan, kedipkan matamu. Senyum ke kiri, senyum ke kanan. Berkeliling mencari yang lain. Adik-adik yang di rumah, hari ini untuk mengawali sekolah minggu online kita satukan dengan doa. Tangannya dilipat, matanya ditutup, dipejamkan, kepalanya ditunduk. Ikutin kakak ya. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin. Selamat pagi Bapa di surga. Selamat pagi Bapak di surga. Terima kasih atas penyertaan dan perlindunganmu, sehingga kami Engkau kumpulkan untuk sekolah minggu online. Berkatilah kami dimanapun kami berada, dan sertailah kedua orang tua kami. Amin. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin. Hari ini untuk memulai lagi kita harus bersemangat dengan yel-yel kita. Kita awali dengan yel-yel lagi ya. Putra Putri Vincentius, sopan santun dan hebat. Sekali lagi, Putra Putri Vincentius, sopan santun dan hebat. Selanjutnya kita akan mendengarkan bacaan Injil hari ini yang bertema Penggarap-penggarap Kebun Anggur. Selamat mendengarkan. Halo adik-adik. Selamat hari Minggu ya. Perkenalkan, nama kakak Maria Grace Londa. Hari ini kakak akan membawakan Injil dari Injil Matius bab 21 ayat 33 sampai 43 yang berjudul Perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Pada suatu hari, ada seorang tuan yang memiliki kebun anggur yang sangat luas. Di situ ia menanam banyak pohon anggur. Dan di sekeliling kebun itu ia membangun pagar yang sangat tinggi. Dan di dalam kebun itu ada sebuah menara yang sangat tinggi, sehingga mereka bisa melihat orang-orang jahat yang ingin pergi ke sini. Pada suatu hari, tuan kebun itu menyewakan kebunnya kepada seorang penggarap.
dan ia pun pergi ke luar negeri. Ketika sudah waktunya untuk panen, ia menyuruh hamba-hambanya untuk pergi kepada penggarap itu. Namun, apa yang terjadi adik-adik? Mereka dibunuh, disiksa, dilempari dengan batu. Lalu, tuan tanah itu berpikir bahwa ia akan mengirim lebih banyak lagi hamba-hambanya kepada penggarap itu. Namun, hal yang terjadi sama. Mereka disiksa, dipukul, dibunuh, bahkan dilempari dengan batu. Dan tuan tanah itu pun berpikir lagi bahwa ia akan mengirim anaknya ke sana. Ia pun berkata bahwa apabila anaknya pergi ke sana, maka anaknya itu akan disegani. Namun, hal yang terjadi adalah ia dibunuh, dilempar dari kebun anggur itu. Karena para penggarap tidak menginginkan bahwa anak itu akan menjadi ahli waris. Maka mereka pun berkata satu sama lain, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, agar tanah itu dapat menjadi milik kita." Akhirnya, salah satu dari hamba-hamba itu berkata, apabila tuan itu pergi kepada penggarap itu, apakah yang akan terjadi dengan ia?" Lalu kata mereka, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan ia akan menyewakan tanahnya kepada orang lain yang mau memberikan sebagian hasil pada waktunya." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Hai kamu, pernahkah kamu baca dalam kitab suci? Di situ dikatakan bahwa sisa batu yang dibuang oleh tukang bangunan akan menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan. Suatu perbuatan ajaib di mata kita." Maka Yesus pun berkata, "Apabila suatu kerajaan akan kuambil daripadamu dan akan kuberikan kepada suatu bangsa yang akan membuahkan hasil dari kerajaan itu." Demikianlah sabda Tuhan. Selanjutnya kita akan mendengarkan renungan dari Ibu Dia. Hai adik-adik yang cantik dan manis, apa kabar? Halo, luar biasa. Terima kasih, kurang semangat ya. Iya, Bu. Hai, apa kabar adik-adik manis? Halo, luar biasa. Luar biasa, adik-adik yang cantik dan manis dan cakep-cakep di rumah. Kita setelah minggu online. Kenapa? Karena virus corona masih merajalela. Jadi kita harus tinggal di rumah bersama mama dan papa. Dan hari Minggu kita boleh sekolah minggu di rumah sama papa dan mama, dan juga boleh membawa teman-teman. Adik-adik yang manis, tadi kakak Grace dengan semangat, dengan segala kecerdasannya membawakan Injil Matius bab 21 ayat berapa ada tadi? Ayat 33 sampai 43. Injil Matius sayang ya. Boleh sambil dibuka kitabnya ya. Kemudian gak usah kenalan, pasti adik-adik masih ingat ya. Pembina sekolah minggu di Vincentius, yaitu kakak Natalia. Pada hari ini kakak akan memberikan renungan Injil yang telah disampaikan oleh kakak Grace, yaitu tentang penggarap kebun anggur. Tadi disampaikan oleh kakak Grace bahwa ada seorang tuan tanah yang kaya raya, punya kebun anggur. Ketika itu tuan tanah kepingin jalan-jalan ke luar negeri. Kemudian kebun anggur disewakan kepada para penyewa. Yang terjadi anak-anak,
Justru tuan tanah dibohongi oleh para penyewa tanah karena saatnya panen, tuan tanah menyuruh para hamba-hambanya untuk meminta bagian kepada para penyewa tanah, tetapi tidak diberi, bahkan disakiti, kemudian dilempar batu, disiksa, bahkan ada yang dibunuh adik-adik. Kemudian tuan tanah tidak putus asa, diberikanlah kesempatan lagi dengan mengirim hamba-hambanya untuk minta kembali kepada para penyewa kebun supaya memberikan hasil bagian dari kebun tersebut. Tetapi adik-adik, yang terjadi sama, disiksa utusan-utusan itu dan dilempar dengan batu-batu, bahkan sampai ada yang meninggal dunia. Lalu para utusan tadi menghadap lagi kepada tuan tanah. Tuan, kami tidak dapat hasil. Bahkan yang terjadi tuan, kami ada yang dibunuh. Kemudian tuan tanah tadi masih bersabar, penuh ampun, penuh kasih. Lalu tuan tanah tadi berpikir lagi, sebaiknya saya kirim putraku supaya mereka lebih segan, supaya mereka lebih hormat, supaya mereka memberikan bagian hasil dari kebun anggur miliknya. Lalu putra dari tuan tanah itu pun mendatangi para penyewa kebun anggur itu adik-adik. Tetapi satu di antara mereka malah menunjuk, "Hai, itu dia. Dia adalah pewaris kebun anggur ini. Mari kita bunuh supaya kebun anggur ini menjadi milik kita." Nah, sebenarnya ada yang manis. Pesan Injil yang dibawakan oleh Kakak Grace tadi mengajarkan kepada kita semua tentang kasih, tentang ampunan. Kita tidak boleh membalas kejelekan-kejelekan orang lain seperti tuan tanah yang pesankan kepada kita tadi, penuh kesabaran, penuh kasih, bijaksana, tidak marah-marah, tidak memaki-maki. Sebenarnya adik-adik yang cantik dan manis, dari dulu kala Allah Bapa di surga telah mengutus para nabi. Ada Nabi Daud. Ada nabi siapa lagi? Ada kira-kira? Ayo, ada nabi siapa lagi selain Nabi Daud? Nabi Musa. Ayo, siapa lagi sayang? Nabi Yesaya diutus untuk menyebarkan kabar gembira atau Injil Kristus. Dan pada waktu itu banyak terjadi penolakan juga. Tidak jauh berbeda dengan peristiwa yang dialami oleh tuan tanah dan para penyewa kebun anggur. Ditolak sayang. Allah Bapa tidak putus asa karena segala kebaikannya kepada umatnya di dunia. Allah Bapa yang terakhir mengutus putra tunggalnya. Siapa itu deh? Putra tunggal? Siapa ya yang dimaksudkan? Yesus Kristus. Nah, kita seringkali juga lupa bahwa kita adalah umat Allah, umat Kristus yang harus taat kepada ajaran-ajarannya. Seringkali kita juga meninggalkan. Kemudian di sini bukan berarti kita harus melakukan hal-hal yang tidak baik, tetapi sebagaimana Allah Bapa mengutus putranya untuk kebaikan kita, untuk kebaikan dunia. Sehingga kalau saja Yesus harus juga ditolak oleh banyak orang dan bahkan dibunuh apa tidak anak-anak Yesus Kristus? Dibunuh, ya, karena Yesus Kristus taat kepada Allah Bapa, punya kebijakan, punya roh kebaikan, punya roh cinta kasih, maka kalau saja dibunuh, namun untuk keselamatan umat manusia, Yesus pun bersedia. Itu adik-adik yang manis.
cerita Injil yang digabung dengan renungan yang dibawakan oleh Pak Andres dan juga Kak Natalia. Sampai di sini saja. Terima kasih. Adik-adik, setelah mendengarkan renungan kita pada minggu ini, kita lanjutkan dengan kreativitas kita gerak dan lagu yang berjudul Kasih Yesus dan Yesus Kekasih Jiwaku. Selamat menyaksikan. Adik-adik, kita lanjutkan dengan persembahan. Untuk persembahan bisa kalian lakukan di rumah dengan mengisi uang di amplop dan akan dikumpul oleh orang tua kalian pada hari Minggu. Bisa bertemu kami dan mengumpulkannya sebulan sekali. Jangan lupa ya adik-adik, dan akan diiringi persembahan kalian oleh lagu Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam
Kita lanjutkan dengan doa persembahan. Ya Tuhan, berkatilah persembahan kami pada hari ini. Semoga persembahan pada hari ini dapat berguna bagi kami dan sanak saudara kami. Marilah kita mohon. Kita lanjutkan dengan doa permohonan. Ya Tuhan, berkatilah para biarawan dan biarawati, semoga selalu dalam perlindungan-Mu dan sehat selalu. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, berkatilah kedua orang tua kami, semoga kedua orang tua kami dapat sehat selalu, diberi rezeki yang secukupnya dan dapat mendidik kami semua dengan baik. Marilah kita mohon. Allah Bapa yang Maha Baik, kami memohon penyertaan-Mu agar kami semua selalu berpikir, bersyukur, dan bersama yang baik. Marilah kita mohon. Kita satukan doa kita dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kita tutup sekolah minggu kita dengan doa penutup. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih atas berkat penyertaan-Mu sepanjang sekolah minggu online ini. Semoga berkat yang kami dapat dalam sekolah minggu online ini dapat berguna bagi kehidupan sehari-hari kami. Amin. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin. Adik-adik yang terkasih, karena sudah berakhirnya sekolah minggu online kita tutup dengan gerak dan lagu yang berjudul Aku Diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai dari bangun pagi, siang berganti malam aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semua diberkati Tuhan. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai dari bangun pagi, siang berganti malam aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semua
kasih. Untuk tugas kalian di rumah pada bulan ini, pada bulan Oktober, ada bulan Rosario. Diminta untuk adik-adik bila mengikuti doa Rosario, silakan memotokannya sebagai dokumentasi dan akan dikumpul ke ketua komunitas, dan ketua komunitas bisa memberinya kepada kami. Kami akhiri sekolah minggu online ini dengan yel-yel. Putra-putri Vincentius, sopan santun dan